Al-Ghazali dalam kitab Kimia As-Sa'adah menempatkan hati sebagai hakikat ruh. Beliau menyebut hati sebagai bagian jenis malaikat karena hati merupakan suatu bentuk yang abstrak bagi manusia atau tak dapat dilihat oleh panca indera. Hati juga merupakan tempat memperoleh pengetahuan hakiki setelah panca indera. Jika saja Allah tidak menciptakan hati bagi manusia, maka seseorang tidak akan mengetahui sesuatu sampai hakikatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Ulama mengatakan hati merupakan tempatnya akal pikiran, dan hati memiliki cahaya sebagai daya yang karenanya akal bisa berpikir. Jadi, tanpa hati beserta cahayanya, seorang manusia tidak dapat berpikir, serta tidak mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itu, hati adalah instrumen terpenting dalam diri manusia. Objeknya tidak hanya kepada hal-hal yang bersifat profan, namun nilai objektivitas dari hati adalah untuk mencapai perkara yang bersifat spiritual dan sakral, seperti halnya ketulusan atau keikhlasan dan rasa syukur, bahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tanpa mengupayakan hati dapat menjerumuskan manusia ke dalam lembah kesesatan. Hal ini terjadi ketika orang-orang musyrik mendustakan kebenaran Rasulullah SAW, sehingga membawa mereka ke dalam azab yang pedih, sebagaimana telah diabadikan dalam Al-Quran. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Hati juga sarana vital dalam menerima suatu kebenaran. Seseorang tanpa mengupayakan hatinya dalam kebaikan, maka akan terjatuh ke dalam kekufuran. Hati sangat berpengaruh terhadap tindakan seseorang. Bila hatinya baik, maka baik pula perilakunya, dan sebaliknya, jika hatinya keruh, maka tindakannya pun buruk, sebagaimana sabda Rasulullah. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang ulama mengatakan, hati adalah raja. Ketika yang merawatnya bagus, maka rakyatnya pun bagus. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, sepasang mata adalah petunjuk, sepasang telinga adalah corong, lisan adalah juru bicara, kedua tangan adalah sayap, perut adalah kasih sayang, limpa adalah senyuman, paru-paru adalah jiwa, kedua pinggang adalah tipu daya, dan hati adalah raja. Ketika rajanya bagus, maka rakyatnya pun bagus, dan jika rajanya rusak, maka rakyatnya pun rusak. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Seorang ulama mengatakan, penglihatan, pendengaran, dan indera pencium laksana daya kekuatan yang dilihat dan dipertimbangkan oleh jiwa, sedangkan hati adalah rajanya. Jika yang merawatnya baik, maka baik pula rakyatnya. Hati merupakan instrumen penggerak dari aktivitas dan perilaku manusia. Perilaku seseorang tidak dapat terpisah dari kondisi hatinya.
Bila bijaksana dalam mengupayakan hatinya, maka seseorang dapat mempertimbangkan perbuatannya dan membawanya ke jalan yang benar. Sebaliknya, jika tidak bijaksana, maka akan memalingkannya ke jalan yang menyimpang. Menurut Al-Ghazali, hati merupakan elemen yang berharga bagi seorang hamba. Ia mengatakan bahwa hati merupakan tempat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali menyebutkan bahwa di dalam hati terdapat hal-hal yang berarti, yaitu hati memiliki akal dan tujuannya adalah untuk mengenal Allah. Hati memiliki penglihatan yang digunakan untuk berhadapan dengan kehadirat ilahi, dan hati memiliki niat yang tulus dan keikhlasan dalam ketaatan terhadap Allah. Hati memiliki ilmu-ilmu dan kebijaksanaan yang menghantarkan seorang hamba kepada tingkat kemuliaan dan akhlak yang terpuji. Sebab itu, menurut Al-Ghazali, sudah sepatutnya seorang hamba senantiasa menjaga dan merawat hatinya dari segala kekotoran duniawi, agar kemuliaan hati tetap terlindungi dan terjaga dalam keagungan. Artikel ini dibacakan dari hidayatullah.com.